Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Juli Safiran. Saya mahasiswa D3 STSR Divisi Yogyakarta, jurusan DKV, angkatan 2017. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk menonton video presentasi yang saya buat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang telah saya buat yang berjudul Perancangan cerita bergambar kisah Putri Kandita dari Jawa Barat. Saya mengambil topik atau tema kisah Putri Kandita karena pertama, karena saya sangat menyukai cerita-cerita mitologi dari Yunani, mitologi dari Nordik, mitologi dari Jepang, ataupun mitologi Indonesia sendiri itu saya sangat tertarik. Saya rasa mitologi Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk menjadi hiburan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kenapa saya memilih spesifik kisah Putri Kandita untuk dijadikan bahan atau topik penyajian akhir saya ini, karena masyarakat Indonesia tuh sudah familiar dengan cerita Putri Kandita atau lebih dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Selain itu, pencarian data akan lebih mudah daripada mitologi-mitologi atau cerita rakyat yang masih belum digali oleh pakar mitologi. Kedua, karena minat saya di bidang ilustrasi, terutama ilustrasi manga. Saya lebih nyaman dengan kemampuan saya menggambar ilustrasi bergaya manga daripada bidang-bidang yang lain seperti fotografi, desain logo, film, atau bidang-bidang kreatif lainnya yang ada di DKV. Selain itu, penggunaan ilustrasi manga untuk penyajian akhir ini itu dapat menyasar target audiens yang spesifik seperti orang yang familiar dengan pop kultur Jepang ataupun pembaca manga. Harapannya dengan adanya penggabungan salah satu budaya pop kultur Jepang seperti manga ini dan juga cerita dari mitologi Indonesia dapat membuat masyarakat Indonesia lebih mengenal dan lebih ingin tahu cerita mitologi Indonesia yang lainnya. Data objek. Nah, cerita mitologi Indonesia ini juga sering disajikan tergantung siapa yang menceritakannya. Misal penerbit buku ilustrasi anak ingin menerbitkan cerita Roro Jonggrang. Nah, ceritanya nanti bakal dipersempit dan dibuat jelas oleh anak-anak. Bagian-bagian yang kurang atau sulit dimengerti oleh anak-anak bakalan dibuang, padahal ceritanya panjang. Nah, ini yang membuat ceritanya tuh jadi banyak versi. Dalam pencarian saya mencari data-data tentang cerita tentang Putri Kandita ini kan ada banyak data itu. Saya baca satu-satu, lalu saya saring dan akhirnya saya memutuskan untuk mengadaptasi versi buku kumpulan cerita rakyat disusun oleh Lia dan Lim Imamuddin di tahun 2009. Yang membuat saya memilih versi Lia Nuralia dan Lim Imamuddin ini karena menurut saya cerita Nyi Roro Kidul atau cerita Putri Kandita yang diceritakan di sini itu berbeda dengan cerita-cerita versi yang lain. Di versi-versi yang lain tuh banyak yang bercerita kalau Nyi Roro Kidul atau Putri Kandita ini penyakitnya sembuh di pantai selatan. Nah, yang ada di versi buku ini, versi buku kumpulan cerita rakyat ini, penyakit Putri Kandita itu sembuh di hulu sungai. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk mengadaptasi cerita ini menjadi buku ilustrasi. Berikut merupakan target audiens dari buku ilustrasi atau buku cergam yang bakal saya buat. Usia 18-25 tahun saya pilih karena adanya unsur dewasa yang terdapat di buku cergam ini. Ada scene di mana Putri Kandita berendam di hulu. Sebenarnya unsur dewasanya itu tidak begitu ekstrim, tapi saya buat batasan umurnya tinggi karena agar untuk jaga-jaga saja. Lalu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Saya pilih karena keduanya dapat menikmati buku ilustrasi ini. Lalu pekerjaan mahasiswa atau pekerja kreatif. Tingkat ekonomi menengah, terus geografinya nasional meliputi seluruh wilayah Indonesia, psikologinya
mempunyai rasa ingin tahu, terutama terhadap mite tradisional Indonesia dan cukup familiar atau menyukai komik manga. Konsep visual. Di sini akan saya jelaskan beberapa desain karakter, lalu gaya ilustrasi apa yang akan saya gunakan, tipografi, dan paneling. Langsung saja. Nah, di sini diperlihatkan desain Putri Kandita versi pertama ya. Di versi ini Putri Kandita belum terkena penyakit, wajahnya masih cantik, lalu rambutnya masih dikepang ke belakang, ke samping. Rambutnya saya desain seperti diikat atau dikepang, lalu dikesampingkan ini, agar memberi kesan bahwa wajahnya tuh terlihat jelas dan cantik. Saya memasukkan unsur batik, yaitu batik parang, agar memberi kesan bahwa Putri Kandita ini adalah anak kerajaan. Lalu desain busananya ini saya mencontoh atau mengambil referensi dari putramajapahit.wordpress.com. Terima kasih telah memberikan saya referensi. Saya ambil desain busana mereka, lalu saya buat sesimpel mungkin. Nah, lalu yang kedua ini Putri Kandita yang versi 2, yang versi dia sudah terkena penyakit, wajahnya sudah rusak, blondeng-blondeng ya. Saya buat rambutnya terurai, tidak dikepang lagi untuk menutupi kulitnya yang blondeng-blondeng ini sampai belakang. Sama semua matanya rusak satu, saya buat agar menimbulkan kesan tragis. Lalu sifatnya sendiri sudah berubah. Yang Putri Kandita versi 1 tadi saya gambarkan gadis cantik dan ceria. Namun yang versi 2 ini yang sudah terkena penyakit ini menjadi gadis yang sedih dan murung. Lalu Putri Kandita yang versi 3. Putri Kandita yang versi 3 ini adalah mempunyai nama lain Nyi Roro Kidul. Nah, di sini sudah sangat jelas Nyi Roro Kidul dengan warnanya yang hijau, lalu ciri khasnya yaitu bunga kandil. Nah, di sini sebenarnya saya mau ngambil banyak referensi dari beberapa penggambaran Nyi Roro Kidul di tiap-tiap orang, tapi saya paling referensi paling utamanya itu dari lukisan Bapak Basuki Bawono ini. Lalu saya ubah, saya sederhanakan, lalu matanya saya buat hitam dan merah ini untuk menimbulkan kesan ngeri atau tidak terkalahkan gitu. Karena memang di ceritanya Putri Kandita ini Nyi Roro Kidul belum pernah kalah. Nah, berikut ini adalah Dewi Mutiara. Dewi Mutiara ini adalah tokoh antagonis di cerita Putri Kandita. Dia adalah salah satu selir dari raja yang membenci Putri Kandita dan bundanya. Nah, di sini saya buat bajunya merah dan kuning untuk menimbulkan kesan marah, kesan pemarah gitu, kesan antagonis. Tapi juga tidak luput dari referensi putramajapahit.wordpress.com. Terima kasih. Busananya sangat bagus-bagus, saya ambil sebagai referensi. Lalu rambutnya, untuk gaya rambutnya saya ambil dari tokoh fiktif dari sinetron Raden Kian Santang yang bernama Nyimas Rara Santang. Nah, di sini adalah Raja Prabu Siliwangi. Desain Raja Siliwangi ini referensi utamanya adalah dari gambar lukisan Prabu Siliwangi yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Mulai dari bajunya, perhiasannya, mahkotanya sendiri saya ambil dari lukisan yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon itu. Tapi tubuhnya bodinya saya ambil referensi dari karakter manga Bleach yang bernama Shunsui Kyoraku. Gaya ilustrasi. Di sini akan saya jelaskan lebih spesifik lagi tentang gaya ilustrasi apa yang akan saya gunakan dan referensi apa yang saya contoh. Nah, referensi utamanya sendiri adalah dari anime Monogatari series episode 18. Nah, di anime Monogatari series episode 18 ini ada beberapa scene yang
memperlihatkan bagaimana orang Jepang kuno menggambar atau menulis sebuah cerita di kanvas yang sangat panjang, dan tiap-tiap ilustrasi itu berhubungan satu dengan yang lain, dan itu menurut saya cukup keren, dan lalu saya jadikan referensi untuk membuat buku cerita Putri Kandita ini. Nah, berikut panel-panel yang telah saya buat. Saya membuat 2 bar hitam di atas dan di bawah ini untuk menimbulkan kesan panjang di dalam ilustrasi ini. Lalu sebenarnya ini 2 halaman jadi satu ya. Saya jadiin satu biar kesannya nyambung halaman satu dan halaman yang lain. Nah, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6, halaman 7, halaman 8, halaman 9, halaman 10, 11, halaman 12, halaman 13, halaman 14, halaman 15, halaman 16, halaman 17, halaman 18, halaman 19, 20, halaman 21, halaman 22. Jadi ada 22 halaman. Lalu tipografi. Nah, untuk tipografi sendiri saya memilih 2 jenis font ya. Yang pertama adalah yang bernama Sonia. Nah, font Sonia ini saya gunakan untuk memberi judul di halaman cover. Kenapa saya memilih font Sonia ini? Saya memilih font Sonia ini karena bentuknya yang dekoratif dan luwes, yang saya rasa cocok untuk tema-tema jadul, tema-tema vintage. Sangat cocok untuk buku ilustrasi kali ini. Nah, untuk Sylvain sendiri digunakan untuk mengisi teks penjelasan ilustrasi yang ada di tiap-tiap halaman. Saya memilih Sylvain untuk penjelasan di tiap-tiap halaman karena fontnya yang keterbacaannya sangat tinggi, dan juga bentuknya yang menurut saya vintage, yang cocok untuk tema kali ini. Berikut merupakan final desain yang telah saya buat, yang telah selesai saya buat. Nah, di sini untuk covernya, yang kanan ini, yang atas ini, yang kanan ini cover depan, yang kiri ini cover belakang. Nah, di sini sebenarnya untuk teknik mewarnainya ada beberapa teknik yang saya aplikasikan. Nah, untuk covernya sendiri ini saya gunakan soft shading. Untuk pakaiannya ini saya gunakan teknik grayscale, lalu bermain efek layer kayak multiply, lalu untuk sinarnya ini, efek sinar matahari ini saya gunakan glow. Di page awal ini saya gunakan warna dasar ya, cuman bermain gradasi, lalu bermain tekstur. Nah, setelah selesai, nah ini yang saya sensor untuk kepentingan umum ya. Nah, di sini saya gunakan cel shade atau warna dasar juga bisa. Ini juga cel shade untuk kulitnya, tapi rambutnya saya gunakan teknik soft shading. Setelah semua shading selesai, saya gunakan tekstur untuk memberi kesan vintage-nya, tekstur noise. Lalu aplikasi desain. Nah, berikut merupakan mockup yang saya buat untuk bukunya sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.